Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya berkati, kamu berkati, kita semua berkati. Amin, puji Tuhan. Silakan dulu anak-anak. Saat ini Ibu senang berjumpa dengan anak-anak. Yoko Iko, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan sebelum belajar tentunya sebagai orang yang percaya, kita akan awali dengan doa. Dan untuk doa pembukaan di pagi hari ini, mohon kesediaan dari teman kita, adik Sofia. Mari teman kita Sofia akan menuntun kita dalam doa. Dan sebelum berdoa, mari kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Semua sikap berdoa. Ya, kembali ke tempat duduk Sofia, dan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan belajar bersama. Semua sudah siap belajar? Ya, oke. Kalau demikian, kita akan belajar untuk materi kelas 2 hari ini, yaitu mengasihi orang yang berbeda agama. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan keragaman agama di Indonesia. Dan tujuan berikut menjelaskan bahwa keragaman agama di Indonesia adalah anugerah Tuhan. Tujuan pembelajaran berikut yaitu menyebutkan contoh sikap menghargai orang yang berbeda agama. Dan tujuan pembelajaran berikutnya yaitu mempraktikkan sikap menghargai orang yang berbeda agama sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan anak-anak yang diberkati Tuhan, yang Ibu banggakan, di Indonesia kita mengenal ada 6 agama. Apakah anak-anak dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia? Bisa? Ya, mari kita sebutkan satu persatu agama di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kembali kita urutkan. 1, 2, 3. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
dan agama Buddha, mereka beribadah di wihara, dan agama Konghucu mereka akan berdoa atau beribadah di benteng. Nah anak-anak, masing-masing agama ini juga mempunyai hari raya masing-masing. Siapa yang tahu hari raya agama Islam? Idul Fitri. Dan untuk agama Kristen dan Katolik mempunyai hari raya yang sama, yaitu Natal dan juga Paskah. Agama Hindu mempunyai hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya dari umat yang beragama Hindu. Dan yang beragama Buddha, mereka memiliki atau mempunyai hari raya yang bernama hari raya Waisak. Dan untuk Konghucu, mereka mempunyai hari raya Imlek. Nah, hari raya ini dilaksanakan oleh setiap umat yang beragama ini. Nah, anak-anak, kita dalam keragaman agama yang ada di Indonesia ini, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi orang walaupun berbeda agama. Itu yang Tuhan perintahkan bagi kita, dan Tuhan sudah memberi contoh bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang walaupun berbeda agama dengan dia. Nah, anak-anak, ini adalah keragaman agama, dan ini gambar untuk tempat-tempat ibadah yang telah kita sebutkan tadi. Dan selanjutnya cerita Alkitab, yaitu cerita tentang seorang perwira Romawi di Kapernaum. Perwira Romawi ini, anak-anak, mempunyai seorang hamba atau pelayan yang saat itu dalam keadaan sakit. Pelayannya ini begitu dikasihinya, sehingga pelayan ini ketika sakit, maka perwira Romawi ini sangat sedih. Dia merasa sedih karena orang yang setiap hari melayani dia jatuh sakit. Nah, apa yang terjadi, anak-anak? Perwira Romawi ini meminta kepada ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, untuk dapat meminta kepada Yesus agar supaya dapat menyembuhkan pelayannya yang dalam keadaan sakit, karena perwira Romawi ini mendengar bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu mampu menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit apapun. Nah, anak-anak, para tua Yahudi ini, mereka pergi untuk mencari Yesus. Dan ketika mereka mendapatkan, mereka sampaikan bahwa Yesus, tolong sembuhkan hamba pelayan dari perwira Kapernaum ini, karena perwira Kapernaum ini selalu membantu ketika bait Allah umat Yahudi dibuat. Dan Yesus bersedia untuk menolong, menyembuhkan hamba pelayan dari perwira Kapernaum. Nah, dalam perjalanan, anak-anak, perwira Kapernaum ini sampaikan kepada pelayannya yang lain, katakan saja pada Tuhan Yesus, jangan datang di rumah saya, karena rumah saya tidak layak untuk
ini anak-anak yang disampaikan oleh pelayan yang lain ketika bertemu di jalan dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, Yesus sangat kagum dengan iman dari perwira Romawi ini, anak-anak. Karena perwira Romawi yakin biar Tuhan Yesus tidak datang, Yesus berkata saja sesuatu, pasti hambanya akan sembuh. Karena dia berkeyakinan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang mampu melakukan apa saja. Dan anak-anak, terjadilah bahwa Yesus tidak pergi ke rumah dari perwira Kapernaum ini, tetapi hamba pelayannya tetap sembuh. Maka terjadilah sukacita di rumah hamba pelayan ini, di rumah panglima atau tentara Romawi ini, karena kesembuhan yang dialami oleh hamba pelayannya. Nah, ini anak-anak, perbuatan Tuhan Yesus yang dilakukan kepada tentara Romawi yang saat itu dalam keadaan sedih karena hamba pelayannya dalam keadaan sakit. Nah, ini anak-anak tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi contoh untuk kita semua bahwa kita harus mengasihi orang walaupun berbeda agama. Kita dalam pergaulan kita setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah tempat kita tinggal, kita harus menunjukkan kasih kepada semua orang. Karena seperti kita melihat bunga yang di taman, ada warna-warni. Demikian pun dengan kita. Bunga itu kita lihat warna-warni akan kelihatan indah. Demikian pun dengan kita yang hidup di saat ini, kita hidup berdampingan, kita hidup saling menghormati, saling mengasihi walaupun berbeda agama, maka akan kelihatan indah. Dan itu sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan memberi kita punya banyak teman, Tuhan memberi kita punya banyak saudara, sehingga kita akan dikasihi juga oleh orang lain. Karena kita yang telah lebih dahulu mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, anak-anak, tindakan dan perbuatan kita akan kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Boleh anak-anak lihat di depan, berteman dengan teman dari semua agama. Mau bertanya apa anak-anak sudah laksanakan ini? Berteman dengan teman dari semua agama. Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah. Ada yang pilih-pilih teman? Sudah. Nah, berikut menghargai ajaran agama lain. Bagaimana cara menghargai ajaran agama lain? Jangan kita sampaikan kepada teman kita, saya punya Alkitab, kamu punya buku apa? Buku kamu itu tidak benar. Jangan seperti itu. Tetap kita menghargai pengajaran dari teman kita yang beragama lain. Lanjut, memberi ucapan selamat hari raya. Angkat tangan siapa yang sudah pernah memberi ucapan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama. Nah, yang lain ini sudah pernah? Sudah? Ada kan? Nah, berarti tepuk tangan semua. Kita sudah memberi ucapan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama. Kemudian menolong teman
beribadah. Ini tidak diperbolehkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran di hari ini, ayat Alkitab yang boleh kita baca sebagai teman kita di hari ini yaitu Matius 22 ayat 39. Ayo buka Alkitab. Silakan buka Alkitab. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi kita ucapkan Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi anak-anak, namanya hukum berarti itu harus kita lakukan, harus kita taati. Dan hukum ini adalah berita Tuhan Yesus. Jadi harus kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari, baik bersama dengan teman-teman kita di sekolah maupun teman-teman kita yang ada di rumah. Bahkan dimanapun kita bertemu dengan teman-teman kita yang tidak seagama dengan kita, kita harus melakukan hukum kasih, yaitu hukum yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran sampai di sini, tetapi ada tugas yang akan diberikan bagi anak-anak sekalian, yaitu tulis 5 orang teman anak-anak yang bukan seagama dengan anak-anak. Jadi kalau tadi kita sudah sebutkan ada 6 agama, silakan ditulis teman siapapun, baik yang di sekolah maupun di rumah, yang tidak seagama dengan kita. Dan tulis juga apa yang pernah kita buat bagi teman yang tidak seagama dengan kita. Ibu beri kesempatan 2 menit untuk menulis. Nanti sebentar datang di depan untuk menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Nah, silakan anak-anak, 2 menit, berikan kesempatan bagi anak-anak untuk dapat menulis di buku tulis anak-anak masing-masing teman-teman yang tidak seagama dengan kita. 5 orang. Ayo silakan. Anak-anak punya banyak teman? Punya? Punya. Ini minta cuma 5 orang. Kalau dia banyak, lebih dari 5 ya silakan. Tapi yang Ibu minta 5 orang, tetapi tidak seagama dengan kita. Dan perbuatan apa yang telah kita buat bagi teman yang tidak seagama dengan kita, sebagaimana yang telah kita belajar tadi. Selanjutnya, siapa yang sudah selesai boleh datang di depan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan atau tugas yang telah Ibu berikan tadi. Sekali lagi yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Siapa yang sudah? Pilonai, mari datang di depan. Oh, gantian dulu. Ambil buku baca. Anak-anak yang lain
Lo mau sampaikan jawabannya? Perhatikan teman, 5 orang teman yang tidak seagama, yang lain dengar. Ya, silakan. Berikut perbuatan apa yang pernah dibuat bagi teman yang tidak seagama? Suara tolong dikeraskan supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Mengucapkan teman selamat hari raya kepada selamat hari raya Idul Fitri kepada teman. Beri tepuk tangan. Mari, ada lagi yang lain? Mari, Sophia datang. Sophia baca dengan suara keras supaya didengar. Ya. Iya, tepuk tangan untuk Sophia. Dia tidak makan ketika temannya sedang berpuasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk perbuatan tindakan dari anak-anak terhadap teman yang berbeda agama. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu berharap bahwa kiranya pembelajaran ini akan berguna untuk anak-anak sekalian, tapi juga berguna untuk masa depan daripada kita semua. Demikian, dan kita akan tutup pembelajaran kita di hari ini. Dan salah seorang teman kita angkat tangan yang bisa berdoa penutup.